apakah ada kendala join gitu ya. Kalau ada kendala ya 10 menit sebelumnya udah join gitu. Oke. Ya, sambil kita menunggu yang lain, mungkin kita bisa mulai saja Ibu. Sebagai pembuka, silakan Bu Janarni pengantarnya. Baik, terima kasih Kak Gusti ya. Selamat pagi adik-adik semua ya. Jadi mohon maaf kalau ada suara dari masjid masuk sedikit ya, karena hari Jumat nih ya. Biasa memang sudah dimulai itu di 7:30 gitu. Ini adalah kelanjutan ya dari praktikum minggu yang lalu, masih terkait mengenai probiotik ya. Jadi kalau minggu lalu adik-adik sudah belajar bagaimana menyeleksi melalui sekian tahapan ya, untuk berbagai tujuan juga ya. Jadi kalau mau nyari bakteri probiotik untuk pengendalian penyakit, apa yang harus dilakukan di tahap in vitro ya. Kemudian jadi secara umum kan harus memenuhi kriteria kan. Jadi tahapan itu sebetulnya dilakukan dalam rangka memenuhi kriteria kan. Sebelumnya kan sudah disampaikan kriteria probiotik itu apa, wajibnya apa. Kalau bisa yang dianjurkan juga bisa dipenuhi, itu akan lebih baik gitu ya. Nah, seleksi itu dilakukan dalam rangka memenuhi semua kriteria itu gitu. Nah, kemudian ada sedikit perbedaan kalau mau tujuan untuk pengendalian penyakit. Nah, itu ada tahapan khusus kan. Misalnya kita lihat kemampuan dia menghasilkan senyawa antimikroba untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan patogen ya. Kemudian atau melalui kompetisi kalau dengan kultur bersama. Kemudian kalau untuk tujuan diaplikasikan untuk meningkatkan pemanfaatan pakan atau meningkatkan nilai nutrisi dari pakan yang diberikan, apa yang harus diuji kan ya, diantaranya menghasilkan enzim pencernaan itu. Kemudian demikian juga kalau tujuannya untuk perbaikan kualitas lingkungan, ada tahapan khusus yang berkaitan dengan kemampuan mikroba itu untuk mengkonversi senyawa-senyawa kimia yang sifatnya toksik bagi ikan gitu ya, misalnya nitrifikasi ya. Nah, itu semua sudah dipelajari di minggu yang lalu ya. Dan kemudian hari ini kita akan lanjutkan, diawali dengan kalau saya lihat yang sudah disiapkan ya di PPT-nya itu juga mencakup teknik mikroenkapsulasi. Nanti Kak Gusti akan menjelaskan, karena sesuai definisi probiotik adalah mikroba hidup ya, yang apabila diberikan ke inang baik melalui pakan atau langsung ke media budidaya tergantung tujuannya, ya tentu dia harus bekerja sesuai tadi tujuan kita. Jadi harus hidup sampai diaplikasikan ya. Itu bahkan di tempat budidaya itu ya kalau dia diaplikasikan melalui oral ya diharapkan dia tetap hidup di usus. Kalau ke media ya dia bisa hidup, berkembang biak di situ ya, tumbuh di situ dan kemudian bekerja menghasilkan berbagai senyawa bioaktif yang diinginkan sesuai tujuan. Nah, untuk supaya kan dia sebagai makhluk hidup, dia tentu harus dijamin ya tadi ya sampai digunakan tadi hidup. Nah, teknik mikroenkapsulasi itu dia dilindungi, sel itu dilindungi gitu ya. Karena kalau kita simpan dalam bentuk segar ya dia harus terpenuhi kan dari sisi nutrien, dari sisi lingkungan, semua harus dipenuhi. Nah, ada satu teknik yang memang sudah banyak diaplikasikan terutama di ilmu pangan ya. Itu diselaputi atau disalut dia ya. Jadi dia dilindungi dan itu kemudian bisa disimpan beberapa bulan atau bahkan bisa 1 tahun gitu ya. Nah, itu nanti akan disampaikan dan kemudian juga akan dilanjutkan dengan beberapa contoh aplikasi dari probiotik itu ya. Nah, kalau kemarin baru belajar secara in vitro, ini parameter-parameter uji yang harus dievaluasi
sehingga menghasilkan kandidat probiotik yang memenuhi kriteria. Nah, kemudian apa ini yang harus dievaluasi saat diuji pada in vivo, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa probiotik itu mampu mengendalikan penyakit, mampu meningkatkan imun sistem, mampu meningkatkan aktivitas enzim sehingga pertumbuhannya meningkat. Nah, itu apa parameter-parameter yang harus dievaluasi saat diuji in vivo? Itu juga masih harus dilakukan sebetulnya di dalam tahapan seleksi ya, sebelum kemudian bisa diregistrasikan ya, harus sudah diuji kan pada skala in vivo. Nah, itu kira-kira ya, kalau kemarin di kuliah kan kita baru singgung saja sepintas-pintas ya, kita udah jelaskan sih mengenai mekanisme aksi dari probiotik itu. Nah, tapi ini nanti dengan contoh-contoh hasil penelitian dari berbagai publikasi, dari berbagai jurnal, sehingga itu mudah-mudahan bisa lebih menambah lagi wawasan adik-adik terkait aplikasi dari probiotik. Karena aplikasi probiotik dalam kegiatan aquaculture sudah sedemikian luasnya, ya, sudah sedemikian luasnya adik-adik ya. Nanti juga kalau di semester 7, untuk angkatan ini Merdeka Belajar tidak ada kuliah ya semester 7, berarti mungkin nanti di semester 6 barangkali yang sistem manajemen kualitas aquaculture itu. Nah, nanti akan belajar itu aquaculture for tomorrow itu apa itu kriterianya, karena kepadatannya demikian tinggi, tetapi tidak boleh membuang limbah seenaknya. Ya, jadi harus ada tanggung jawab lingkungan. Ya, jadi produktivitas kita nggak mungkin kembali ke zaman lampau, aquaculture yang lalu, padat penebarannya rendah, mengandalkan pakan alami, nggak bisa lagi. Tapi mempertahankan aquaculture yang saat ini banyak diaplikasikan, air kotor ganti air seenaknya, tidak bisa juga. Gitu ya. Jadi kita harus ada kewajiban tanggung jawab lingkungan. Karena adik-adik kan sudah belajar itu. Kalau kita ngasih pakan 100, anggaplah 100% nitrogen di dalam pakan, itu hanya 25% saja kan yang diretensi menjadi tubuh ikan atau inang ya. Nah, sisanya kan akan terbuang, itu 70% itu terbuang ke lingkungan. Nah, itu sudah disebutkan itu nanti di mata kuliah Sistem Manajemen Kualitas Aquaculture itu ya. Ada 1 kali pertemuan yang membahas mengenai itu ya. Nah, itu adalah kita bergantung itu ke mikroba itu. Mengandalkan kita dibantu oleh mikroba itu tadi untuk dapat menguraikan, mendaur ulang limbah yang dihasilkan dari aquaculture itu. Karena ada kewajiban tadi yang harus dipenuhi sesuai aturan bahwa air yang boleh dibuang ke lingkungan ada persyaratannya. Nitrogennya tinggal sekian ya, ada parameter amoniaknya sekian, TSS-nya sekian, TDS-nya sekian, dan seterusnya. Nah, itu kalau tidak dibantu oleh mikroba, tidak mungkin ya. Nah, jadi adik-adik harus betul-betul memahami. Nah, inilah kemudian saya juga bersyukur ya, dulu begitu hari pertama saya masuk kantor di tahun 94 sebagai CPNS, almarhum Dr. Kusman Sumawijaya yang menerima saya sebagai dosen langsung meminta saya sekolahnya itu mikrobiologi. Saat itu saya belum tahu sama sekali untuk apa. Belajar penyakit nanti bisa juga dipelajari di aquaculture, bayangan saya gitu. Tapi rupanya itu tadi ya, beliau sudah bisa membaca keperluan aquaculture 20-30 tahun ke depan. Ternyata kita harus memahami mengenai mikroba, tidak sekedar mikroba itu dipandang sebagai penyebab penyakit. Kalau dulu kan kita belajar bakteri misalnya ya udah terbatas pada bakteri itu penyebab penyakit gitu. Tapi ternyata jauh lebih luas dari itu. Bahkan kalau kita lihat dari sisi jenisnya, kita bandingkan antara yang patogen dengan yang menguntungkan, itu jauh lebih banyak yang menguntungkan. Dan jauh lebih banyak yang tidak bisa kita tumbuhkan di laboratorium. Ya, 99% lebih dari mikroba yang ada di lingkungan itu tidak bisa ditumbuhkan. Tapi dengan pengetahuan mikrobiologi, kita mampu memanage mikroba itu. Gitu. Kira-kira itu sebagai pengantar
sedikit memotivasi supaya saya juga sama ya, dulu tidak suka belajar makhluk halus yang tidak kelihatan ini, tapi rupanya tidak kelihatan wujudnya, tetapi pengaruhnya langsung kelihatan. Kita saat ini dunia sudah dikacaukan, ya, termasuk kita kuliah dengan cara seperti ini disebabkan oleh makhluk yang tidak kelihatan tadi, kan? Virus COVID-19, ya. Jadi artinya kan efeknya luar biasa makhluk yang tidak kelihatan itu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mau mempelajarinya, ya. Karena pengaruhnya, perannya, baik peran positif maupun peran negatif di aquaculture juga sudah demikian luas, ya, adik-adik. Pengetahuan di manusia itu kemudian menjadi pelajaran penting, ya, menjadi role model. Kita bisa kemudian bagaimana nih kalau di aquaculture gitu. Pengetahuan di manusia sudah demikian advance, ya, mengenai peran mikroorganisme, mikrobiom, ya, yang ada di usus itu. Oke, saya kira itu ya Kak Gusti. Nanti lebih banyak silahkan diskusi dengan Kak Gusti dan kakak-kakak asisten. Terima kasih. Ya, baik Ibu, terima kasih atas pendahuluannya. Teman-teman, nanti kita akan membahas terkait dengan aplikasi probiotik dalam lingkup aquaculture seperti itu. Ya, nanti kita akan materi terlebih dahulu untuk nanti selanjutnya yang bertugas review minggu lalu dan nanti diatur oleh asisten yang lainnya. Kita masuk ke materi, saya izin share screen. Nanti kalau ada sekiranya lag ya antara yang saya sampaikan dengan screen, mohon diinfokan seperti itu. Jadi ini kita masuk ke dalam aplikasi probiotik dalam aquaculture. Ya, teman-teman, pemberian probiotik dalam aquaculture itu umumnya dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yang paling umum adalah melalui suplementasi pada pakan atau pelet seperti itu ya. Biasanya pada metode ini bakteri probiotik dikultur hingga mencapai kepadatan tertentu, kemudian sesuai dosis diberikan atau di repelleting atau di spraying kepada pelet yang nantinya diberikan bahan binder supaya nantinya probiotik dapat menempel, dan kemudian nanti pelet yang sudah diberikan probiotik nanti bisa kita berikan kepada ikan. Selanjutnya transfer atau pemanfaatan atau pemberian probiotik melalui pakan buatan, ya. Bisa itu Artemia, Daphnia, dan lainnya, karena mereka kan non-specific filter feeder, seperti itu ya. Sehingga nantinya dapat dimanfaatkan sebagai kendaraan, istilahnya kendaraan, nanti airnya kita kultur probiotik, terus kita berikan kepada air pemeliharaan pakan alami tersebut. Nah, untuk kemudian nanti diberikan kepada ikan atau udang. Nah, bisa juga probiotik yang diberikan langsung kepada air, ke kolam air. Jadi kita sesuaikan dosisnya dengan dosis inokulan, terus kita berikan ke lingkungannya untuk kemudian nanti dia bekerja, baik itu dari lingkungan atau nantinya dapat masuk ke dalam tubuh ikan secara langsung seperti itu. Juga ada beberapa yang melalui injection, jadi delivery via injection untuk mentransfer bakteri probiotik tersebut. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk mempertahankan viabilitas atau kita tetap menjaga agar probiotik itu tetap hidup hingga nantinya dapat bermanfaat atau memberikan efek menguntungkan bagi inang. Nah, selanjutnya ini how to preservation of probiotic. Jadi di sini kan yang paling umum itu adalah direct administration. Jadi kita pemberian langsung bakteri yang fresh yang baru kita kultur melalui air atau melalui pakan. Nah, selanjutnya selain itu ada juga nih cara-cara yang masuk dalam mikroenkapsulasi. Ya, ada metode-metode yang masuk ke dalam mikroenkapsulasi, yaitu freezing of probiotic bacteria. Jadi bakterinya dibekukan, terus ada freeze drying probiotic bacteria, ada spray drying, ada juga vacuum drying. Jadi
Jadi ini nanti kalian bisa cari perbedaannya masing-masing itu apa gitu. Nah, ini semua masuknya ke dalam mikroenkapsulasi seperti itu. Nah, jadi mikroenkapsulasi itu didefinisikan sebagai teknologi untuk melindungi dan mengkapsulasi atau menyalut baik itu solid, liquid, or gas material ke dalam partikel kecil ya untuk melingkupi si probiotik tadi dengan diameter sekitar 1 sampai 1000 mikrometer. Dan ini mikroenkapsulasi ini sudah umum digunakan di bidang kedokteran, di bidang kesehatan, kosmetik, makanan, tekstil, dan material lainnya. Jadi tujuan utamanya adalah untuk melingkupi untuk menjaga viabilitas dan menjaga tetap hidup bakteri probiotik yang akan kita berikan. Nah, ini merupakan teknologi mikroenkapsulasi yang umum seperti itu ya. Jadi ada bahan, tadi bahannya sebenarnya bisa liquid, bisa solid, dan lain-lainnya. Nah, ini contohnya yang liquid, yang oil. Ya. Jadi bahan di spraying ke baik itu probiotik, prebiotik, atau gabungan keduanya. Ya, ini di spray, kemudian nanti prosesnya ada melting. Jadi bahan atau liquid yang kita semprotkan dia meleleh ya, hingga nantinya ada fusion dan coating. Jadi fusion ini dia nantinya akan bergabung dengan bahan utamanya bahan probiotik ya. Kemudian coating. Jadi benar-benar dia menyalut dari probiotik ya. Nah, di sini sebenarnya teman-teman yang kita enkapsulasi itu tidak terbatas hanya probiotiknya ya, tapi juga bisa ditambahkan dengan prebiotik menjadi suatu simbiotik ya. Kalau simbiotik itu kan gabungan antara probiotik dengan prebiotik. Nah, ini sistem enkapsulasinya. Jadi dari satu mikroenkapsulasi ini mengandung beberapa dosis tertentu probiotik dan prebiotik ya kalau dalam konteks simbiotik. Nah, nanti melalui mikroenkapsulasi ini dapat diketahui per gram mikroenkapsulasi itu mengandung dosis berapa banyak probiotik dan juga prebiotiknya seperti itu. Nah, ini selanjutnya untuk freeze drying. Teman-teman, freeze drying ini yang pertama adalah pembekuan dari bakteri probiotik, ya. Probiotiknya dibekukan, kemudian dievaporasi esnya, diuapkan esnya, sehingga yang tersisa hanya pure dry bakteri. Jadi bakteri aja, tanpa adanya uap air, ya kandungan air. Nah, jadi nantinya untuk pemanfaatan tinggal ditambah. Nah, di sini ada keterangan ketika ditambahkan air, dia akan kembali ke kondisi awal. Jadi nanti saat aplikasi apabila dia dilarutkan kembali ke air akan kembali ke kondisi semula seperti itu. Nah, ini biasanya kalau untuk penggunaan ya, mulai dari strain library, quality control, amplifikasi, dan lain-lain hingga packaging seperti itu. Nah, teman-teman, berikut merupakan viabilitas bakteri ya, Coleophoromyces marcianus yang mikroenkapsulasi dan disimpan pada suhu 8 ya, dan juga 25. Ini yang suhu 8, ini 25. Nah, berdasarkan penelitian ini kan yang sebentar. Ya. Jadi ini yang kontrol. Nah, yang ini kontrol, yang ini yang di mikroenkapsulasi. Nah, ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan gitu. Jadi ternyata mikroenkapsulasi ini
menunjukkan viabilitas yang lebih tinggi gitu seiring waktu penyimpanan ya. Nah, selanjutnya ini survival rate of free cell. Di sini juga menunjukkan bahwa yang diberikan bahan penyalut ya, exposed to oral and gastric pus. Nah, ini oral 2 menit. Yang ini gastric, ini menunjukkan bahwa masih bisa bertahan seperti itu selnya. Yang diberikan bahan penyalut seperti itu hingga jam kedua. Nah, ini kan yang minggu lalu kita telah pelajari bahwa probiotik itu dalam bidang aquaculture merupakan agen mikroba hidup ya, yang diberikan melalui pakan atau dimasukkan ke dalam media pemeliharaan dalam jumlah yang cukup yang memberikan dampak menguntungkan bagi inang. Jadi, karena dia agen mikroba hidup, jadinya kita harus mempertahankan viabilitasnya agar dapat bermanfaat. Nah, ini kan yang kemarin juga sudah disampaikan, probiotik itu digunakan karena fungsinya atau manfaatnya yang baik untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit, status kesehatan, performa pertumbuhan, pencernaan pakan, dan juga respon stres. Nah, ini dicapai melalui peningkatan keseimbangan mikroba inang. Nah, ini perlu juga dikasih penanda gitu ya. Jadi yang dicapai adalah keseimbangan mikroba inang. Nah, kita harapkan kan keseimbangannya nantinya akan didominasi oleh bakteri-bakteri yang baik ya. Sehingga nantinya bakteri patogen dapat tertekan. Jadi di sini keseimbangannya ini kita nggak bisa cuma menginginkan bakteri probiotik yang kita berikan yang mendominasi seperti itu ya, atau bakteri probiotik yang kita berikan yang semuanya itu ada di dalam usus atau di dalam lingkungan. Itu nggak bisa seperti itu karena ada bakteri-bakteri lain yang memiliki fungsinya masing-masing ya. Nah, oleh karena itu tujuan probiotik ini adalah salah satunya adalah untuk meningkatkan keseimbangan mikroba. Ya, teman-teman, berikut merupakan beberapa jenis strain dari probiotik di bidang aquaculture yang umum digunakan. Ya, di sini yang biasanya paling sering itu Lactobacillus, terus juga ada Bacillus. Ya, nah di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat yang di gram negatif bakteria ini ada Aeromonas dan juga Vibrio. Mungkin kita tahunya Aeromonas dan Vibrio merupakan salah satu jenis patogen, ya baik pada ikan maupun pada udang. Tetapi ternyata ada strain tertentu yang ternyata dia bersifat menguntungkan, dia bersifat probiotik. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan review dari Jose Nivar et al. 2018 ini, menunjukkan bahwa ternyata genus-genus yang kita kenal sebagai bakteri patogen pun mampu menjadi strain tertentunya mampu menjadi probiotik seperti itu. Jadi kita harus melihat nih, kalau misalkan ada bakteri Vibrio, contohnya bakteri Vibrio alginoliticus gitu ya. Nah, dia gimana gitu? Strainnya yang kayak gimana? Apakah dia yang strain probiotik atau strain patogen atau justru dia malah probiotik? Nah, kita harus melihatnya sampai sejauh itu gitu ya. Nah, ini merupakan mekanisme dari probiotik dalam memitigasi patogen, ya, dalam menangani patogen seperti itu. Nah, yang pertama ada produksi asam organik, ya. Selanjutnya memproduksi antibiotik. Jadi sesama bakteri, dia nanti menghasilkan antibiotik yang nantinya menghambat bakteri lain, sehingga nantinya yang dapat memanfaatkan nutrien, ruang, dan lain-lainnya itu hanya bakteri probiotik tersebut. Selanjutnya, produksi dari enzim, lytic enzim, ya, seperti beta 1,3, beta 1,3 glukanase, selulase, kitinase, protease, dan lain-lainnya. Ya. Selanjutnya, bersifat kompetisi terhadap tempat tumbuh, energi, dan juga nutrien. Jadinya kan, kalau nutrien atau energi yang ada baik itu di saluran pencernaan maupun yang ada di lingkungan itu sudah dimanfaatkan dengan baik oleh probiotik, maka kan nanti
bakteri patogen yang ada akan kesulitan mendapatkan energi sehingga nantinya pertumbuhannya terhambat. Selanjutnya ada produksi bakteriosin, ada secret peptide, lantibiotik, pediosin-like, ada BLIS. Nah, ini bakteriosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri lain, khususnya bakteri patogen. Nah, bakteri probiotik juga bisa menjadi imunostimulan dengan peningkatan aktivitas lisozim, fagosit, sitokin, dan lain-lainnya. Nah, ada nih yang sekarang menarik itu banyak diteliti adalah sebagai probiotik sebagai quorum quenching atau penghambatan quorum sensing bakteri. Ya, teman-teman mungkin ada yang udah pernah dengar quorum sensing itu adalah aktivitas komunikasi intraseluler dari bakteri, interseluler dari bakteri. Jadinya bakteri tersebut berkomunikasi melalui suatu sinyal molekul kecil atau autoinducer untuk nantinya apabila jumlahnya sudah cukup dapat mengekspresikan gen-gen tertentu, khususnya gen-gen yang bersifat patogen gitu ya, yang bersifat nantinya patogenisitas dan juga faktor virulensi, sehingga dengan dihambatnya quorum sensing dari bakteri patogen diharapkan virulensi dan juga patogenitas dari bakteri akan turun, khususnya bakteri patogen. Seperti itu. Nah, berikut merupakan salah satu contoh dari pemberian probiotik seperti itu ya, dalam meningkatkan respon imun, yaitu dietari Lactobacillus plantarum atau pemberian Lactobacillus plantarum ini melalui pakan meningkatkan beberapa parameter imun, ya, dan juga dapat meningkatkan respon stres, intestinal microbiota, aktivitas enzim pencernaan, dan juga performa pertumbuhan dari crayfish. Nah, di sini dilihat bentar. Nah, ini fenol oksidasenya. Nah, ini LGC dia seperti ini ya, yang ini. Dan juga ini THC. THC-nya berbeda signifikan dibandingkan dibandingkan dengan kontrol setelah pemberian. Nah, ini biasanya yang umum digunakan. Nah, selanjutnya juga ternyata ada paper yang menunjukkan bahwa multiple strain probiotik, jadi probiotik multi-strain yang lebih dari satu strain bakteri probiotik yang diberikan menunjukkan efektivitas yang meningkat dibandingkan dengan single strain pada udang Faname. Nah, ini mortalitas kumulatifnya ya berbeda signifikan ya. Ini yang yang diberikan bakteri ya, dan ini kontrol, ini yang diberikan probiotik. Nah, ini menunjukkan signifikansi yang cukup tinggi seperti itu. Nah, ini juga ada aktivitas VO dan THC yang menunjukkan lebih tinggi pada perlakuan double atau multi strain. Nah, selanjutnya di sini improvements in growth performance, immunity, disease resistant, and good microbiota. The probiotic Rumelibacillus stabichus in Nile tilapia. Nah, ini di sini yang di ikan nila yang diinjeksi Streptococcus iniae, yang ini yang Aeromonas hydrophila. Nah, ini menunjukkan bahwa ini kan kontrol nih. Yang ini yang kontrol. Nah, ini dia berbeda signifikan, 2 kali lipatnya dibandingkan dengan yang kontrol. Nah, ini juga menunjukkan bahwa lebih tinggi yang diinfeksi Aeromonas hydrophila seperti itu. Jadi di sini menunjukkan bahwa pemberian probiotik ini mampu meningkatkan resistansi terhadap penyakit ya pada ikan. Nah, ini teman-teman contoh bakteri-bakteri yang sudah diteliti dan menunjukkan efek baik terhadap ikan seperti itu ya. Nah, ini
bisa dicari nanti di Hosseini Far et al. 2018 probiotic review, tinggal dicari. Nah, nanti di sini banyak list-listnya. Ya, di sini beneficial effects-nya bisa menurunkan mortalitas, menurunkan fibriosis, meningkatkan fungsi imun dan resistensi penyakit, ya. Nah, meningkatkan ketahanan atau sintasan, menurunkan infeksi, mengontrol infeksi, kayak gitu-gitu. Nah, ini banyak list-listnya, mungkin teman-teman nanti bisa dibaca. Nah, selanjutnya adalah pengaruh probiotik dalam produk metabolit oleh mikroflora usus. Jadi, di sini ini probiotik ya, ini contoh kandidat probiotik. Nah, ini probiotik yang dicampur ke pakan dan diberikan melalui pakan. Nah, nanti dia akan menstimulasi terjadinya beberapa perubahan di morfologi usus, ya, dan juga ada aktivitas-aktivitas yang nantinya dapat bermanfaat bagi inang. Nah, di sini yang pertama, dengan melalui pemberian probiotik melalui pakan, di sini akan terjadi perubahan mikrofili. Ya, mikrofili nanti menjadi lebih luasan permukaan mikrofilinya menjadi lebih besar dengan peningkatan tinggi atau panjang mikrofili dan lebih tebal seperti itu. Nah, di sini juga ternyata dengan pemberian probiotik di sini akan menstimulasi sintesis dari short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek, ya. Di situ ada propionat, butirat, asetat, asetik asid. Nah, ini diproduksi ketika kita mensuplementasikan pakan dengan probiotik, ya. Nanti di sini seperti yang tadi ada epithelial cell proliferation atau proliferasi sel epitel yang nantinya ujungnya adalah meningkatkan luas permukaan dari mikrofili. Nah, jadi kan kalau luas permukaan mikrofili ini lebih besar, maka penyerapan pakan juga akan jauh lebih efisien seperti itu. Nah, di sini berbagai contoh hasil produk dari aktivitas probiotik di saluran pencernaan adalah memproduksi short chain fatty acid, ya, propionat yang dia di sini mempengaruhi proliferasi sel epitel, kemudian butirat yang dapat memproduksi energi untuk sel epitel, ATP, dan juga asetat yang nantinya asetik asid ini dapat memproduksi energi untuk skeletal muscle. Nah, juga sebagai fatty acid sintesis asam lemak, ya, asetik asid ini. Nah, hal-hal ini bisa kalian ukur nantinya apabila penelitian di bidang probiotik, ya. Nanti kalau untuk mikrofili bisa dilihat melalui pengamatan histologi, ya, histologi saluran pencernaan atau histologi usus. Kemudian ini bisa dianalisis juga produksi dari short chain fatty acidnya atau sel epitelnya juga dapat dilihat seperti itu. Nah, ini contoh improvements in growth performance, immunity, disease resistance, and good microbiota by the probiotic Romilabacillus stabesici yang tadi, ya. Nah, ini ternyata performa pertumbuhannya, ya, final weight-nya ini berbeda signifikan dengan kontrol, weight gain-nya berbeda signifikan, survival rate-nya sama karena yang ini yang tidak diuji tantang, kemudian FCR dengan feed efisiensinya juga berbeda signifikan dibandingkan kontrol. Nah, ini produksi dari protease, silanase, dan juga selulasenya dia bersifat lebih tinggi secara signifikan aktivitasnya. Nah, kecuali yang amilase ini tidak berbeda signifikan secara statistik. Nah, ini teman-teman mikrobiota usus, ya, ternyata cukup dipengaruhi juga dengan penurunan bakteri patogen
dan peningkatan bakteri probiotik, potensial probiotik ya. Jadi melalui penambahan probiotik ternyata mampu mempengaruhi struktur mikrobiota, komposisi mikrobiota saluran pencernaan. Nah, di sini terlihat peningkatan bakteri probiotik, potensial probiotik, dan penurunan bakteri patogen, potensial patogen seperti itu. Sehingga pemberian probiotik ini ternyata sangat efisien dalam merubah atau meningkatkan komposisi bakteri yang menguntungkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah ke mekanisme probiotik dalam memodulasi kualitas air ya. Bakteri di sini penelitiannya sudah cukup banyak ya terkait, karena bakteri ini kan dijadikan sebagai metode atau alternatif dalam mengolah air ya menjadi untuk meningkatkan kualitasnya, untuk menjadi lebih baik, baik itu pengolahan limbah maupun perbaikan kualitas air untuk budidaya. Nah, ini yang pertama, bakteri yang dapat memproduksi biosurfaktan untuk degradasi hidrokarbon dan biasanya untuk remediasi air yang tercemar. Kemudian produksi asam organik dan anorganik, complexing agent, oxidation and reduction reaction. Nah, di sini contohnya menurunkan logam berat, ya, dapat menurunkan logam berat dengan aktivitas tadi memproduksi organik atau anorganik acid, terus modulation of water hardness, kesadahan ya, modulasi kesadahan, dan juga sporulasi. Nah, kemudian bakteri juga dapat menginisiasi mineralisasi atau konversi organic matter, ya, seperti produksi CO2, H2O nutrien, terus fotosintesis, rilis DO, terus pemanfaatan karbon dioksida dan bikarbonat, modulasi alkalinitas dan pH ya. Jadi bakteri juga dapat mempengaruhi atau memodulasi perubahan dari alkalinitas dan juga pH. Nah, di sini Bacillus juga nantinya dapat bersama-sama dengan mineralization conversion of organic matter dapat removal of organic matter atau menurunkan bahan-bahan organik dan juga memodulasi COD/BOD, chemical and biological oxygen demand. Ya. Nah, terus Bacillus ini juga bakteri probiotik juga dapat meningkatkan aktivitas nitrifikasi dan denitrifikasi untuk pembuangan nitrogen ya, atau penurunan bahan-bahan nitrogen yang nantinya dapat berbahaya bagi ikan. Nah, terus juga ada produksi antibiotik, bakteriosin, lipid. Nah, kalau ini yang tadi sudah disampaikan, dan juga pemanfaatan dari fosfat untuk penurunan fosfat seperti itu. Nah, ini contoh-contoh bakteri yang sudah digunakan untuk maintenance di air ya. Ini ada Bacillus valensis, subtilis, licheniformes, dan lain-lainnya. Nah, ini ternyata mampu memberikan efek atau dampak yang baik terhadap parameter kualitas air seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga ya, ini ternyata dia bermanfaat bagi penurunan total nitrogen dan juga nitrat nitrogen. Ya, dia berbeda signifikan, lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Nah, ini juga contoh parameter-parameter yang digunakan ya untuk mengamati kemampuan bakteri dalam meningkatkan kualitas air di lingkungan. Nah,
selain untuk kesehatan nutrisi dan lingkungan, ternyata bakteri probiotik juga sudah diteliti terkait dengan manfaatnya di bidang reproduksi. Nah, ini ada contoh publikasi terkait dengan peran probiotik Lactobacillus rhamnosus terhadap ekspresi gen terkait dengan spermatogenesis. Nah, di sini ternyata berbeda signifikan nih pemberian probiotik terhadap volume sperma, motil sperma, spermatozoa yang motil, progresif motil sel, dan juga densitas dari sperma meningkat. Nah, berarti kan hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang menguntungkan bagi bidang reproduksi. Meski untuk mode of action mekanismenya perlu untuk diteliti lebih lanjut. Nah, di sini ternyata teman-teman suplementasi probiotik juga dapat meningkatkan reproductive performance in female rainbow trout. Jadi di rainbow trout betina. Di sini ya kita lihat, nah dapat meningkatkan hatching rate, terus egg survival rate, terus nah ini hatching up, penyerapan absorbing yolk sac. Nah, ini bermanfaat ternyata bagi produksi atau larva seperti itu ya, hatchery, di bidang hatchery. Nah, ini ternyata telah menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan kontrol. Nah, ternyata ini juga telah diteliti ya di BDP. Ternyata di sini terlihat pemberian bakteri probiotik ini mampu untuk meningkatkan hatching rate, dan juga persentase yang 10/8 ini meningkatkan persentase matured egg atau telur yang matang, kematangan telur. Nah, itu tadi penelitian atau aplikasi probiotik, baik itu bidang kesehatan, nutrisi, dan lingkungan, dan juga reproduksi. Nah, kalau kita ngomongin probiotik, biasanya ada juga gitu, pasti ada sangkut pautannya juga dengan prebiotik gitu ya. Nah, kalau prebiotik ini sebenarnya didefinisikan sebagai gula yang tidak dapat dicerna inang, tetapi dapat memiliki dampak yang baik gitu bagi kesehatan inang ya, dengan di sini dijelaskan bahwa on the intestinal microbes and immunity of animal which include fish as well. Jadi prebiotik ini adalah ya dari golongan gula yang tidak bisa dicerna oleh inang, tetapi bermanfaat bagi kesehatan inang ya, karena nantinya dapat menyediakan substrat atau nutrien bagi mikroba-mikroba di saluran pencernaan. Nah, jadi prebiotik ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk bakteri probiotik di saluran pencernaan, dan nanti bakterinya akan yang mampu memanfaatkannya nanti akan dapat tumbuh dengan baik dan dapat lebih memberikan efek yang menguntungkan bagi inang. Nah, kalau simbiotik itu adalah gabungan dari probiotik dan prebiotik ya. Jadi digabung untuk meningkatkan sinergisme. Ya. Jadi kalau misalkan probiotik aja nilainya berapa? Kalau probiotik aja masing-masing nilainya berapa? Nah, sedangkan kalau simbiotik ini untuk dicari aktivitas sinergismenya untuk dapat jauh meningkatkan efek dari pemberian simbiotik tersebut atau probiotik dan prebiotik pada inang, sehingga gabungan keduanya ini diharapkan mampu jauh meningkatkan performa yang menguntungkan, baik itu untuk nutrisi, kesehatan, dan lain-lainnya. Nah, ini contoh ya
penelitian simbiotik menggunakan prebiotik madu, ya. Oh, ini prebiotik. Ini prebiotik madu, contohnya yang diteliti oleh Bu Yani, ya. Di sini terlihat bahwa treatment dari prebiotik ini meningkatkan pertumbuhan, ya. Terus juga menurunkan FCR dan juga meningkat, ya. FC-nya juga meningkat. Nah, terus ternyata juga dapat meningkatkan aktivitas enzim, yaitu protease dan juga lipase. Nah, ini juga dapat meningkatkan atau dapat menstimulasi produksi short chain fatty acid, ya, di kanila. Ini yang tadi saya jelaskan, ini semua bisa dianalisis, ya. Short chain fatty acid dan sebagainya itu enzim pencernaan itu dapat diamati. Nah, ini contohnya relatif abundans. Jadi ternyata prebiotik juga mampu untuk mengubah atau menyeimbangkan komposisi dari bakteri yang ada di saluran pencernaan. Nah, ini nanti masing-masing bisa dilihat pengaruhnya, yang dominan apa, yang terekspresikan apa, seperti itu. Nah, ini juga prebiotik yang sama, masih prebiotik madu. Nah, di sini ternyata dapat meningkatkan total bakteri di saluran pencernaan, dapat meningkatkan final weight, ya. Final weight-nya ternyata meningkat, feed intake-nya juga ya meningkat, SGR-nya juga meningkat, FCR-nya menurun. Jadi bagus ya performa pertumbuhannya, dan juga di sini terlihat bahwa terjadi peningkatan aktivitas amilase, protease, dan juga lipase pada udang Paname. Nah, ini ya survival rate-nya meningkat setelah diberikan prebiotik, seperti itu. Nah, ini ternyata simbiotik juga menunjukkan hasil, ya. Nah, di sini terlihat bahwa relatif abundance-nya terlihat. Nah, juga di sini ternyata pemberian simbiotik ini mampu meningkatkan ya. Dengan pemberian simbiotik ini mampu meningkatkan aktivitas enzim. Nah, dan juga di sini terlihat SGR-nya juga meningkat dengan pemberian simbiotik. Nah, simbiotik juga ternyata di sini mampu untuk meningkatkan survival rate, terus meningkatkan respon imun, dan juga aktivitas, ya, di sini aktivitas SOD dan juga lisosim. Nah, teman-teman, kalau probiotik dan prebiotik pada saat ini sudah banyak digunakan, ya teman-teman, atau banyak sudah dikomersialisasi, sudah banyak dijual, baik itu di e-commerce maupun di perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan bahan feed additive, ya. Nah, ini banyak jenisnya, terus banyak komposisi-komposisinya itu juga bisa dilihat. Jadi teman-teman nanti misalkan siapa tahu ada yang baik itu dia mau kerja di bidang probiotik, prebiotik, dan feed additive seperti ini, ataupun untuk untuk pembuatan probiotiknya atau salesnya segala macam, itu bisa dipersiapkan dari sekarang. Nah, ini sekarang sudah banyak, ya teman-teman, jadi menunjukkan bahwa produk probiotik komersial ini sangat penting dan banyak dicari, sehingga sekarang sudah banyak muncul merek-merek dari probiotik dan juga prebiotik dan juga simbiotik yang ada di pasaran. Ya, teman-teman, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Nanti kita sedikit masuk ke diskusi. Ya, teman-teman, bagi teman-teman yang ada pertanyaan yang tadi masih belum dipahami dengan baik,
Bisa ditanyakan? Nanti kita diskusi dulu sebelum nanti masuk ke review yang dipimpin oleh asisten, karena kebetulan saya jam 9 ada agenda lain gitu. Jadi silahkan, masih ada sedikit waktu untuk kita diskusi. Silakan, teman-teman. Udah paham semua apa? Punten Bang, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dijelaskan ya Bang, kalau probiotik itu bisa diberikan melalui injeksi. Nah, itu metodenya itu seperti apa Bang, dan bagian mana gitu Bang yang diinjeksi? Terima kasih. Ya, tadi salah satunya ada injeksi seperti itu ya. Jadi sebenarnya metode injeksi itu jarang. Maksudnya yang paling umum di bidang aquaculture itu kan tadi ada yang melalui pakan, melalui lingkungan, atau di enrichment seperti itu ya, di pakan alami seperti itu. Nah, kalau yang injeksi itu biasanya untuk ini tertentu, tujuan penelitian tertentu, dan itu biasanya sama di kultur, kemudian dosis tertentu diinjeksikan. Tapi itu biasanya jarang dan untuk penelitian-penelitian tertentu. Biasanya misalkan untuk mengujikan pengaruhnya terkait dengan apakah dia mampu menurunkan patogen, karena tadi kan dia juga mengandung bakteriosin atau antimikroba seperti itu ya. Misalkan untuk mengendalikan patogen yang sudah diinfeksi, yang sudah menginfeksi atau segala macam, nah itu biasanya diujikan. Tapi kalau untuk yang umum, paling umum digunakan di kita, itu biasanya melalui pakan ataupun melalui perendaman seperti itu. Berarti masih benar-benar jarang gitu ya Bang ya? Ya, tapi kalau di ikannya sendiri itu bagian mana gitu Bang untuk penginjeksian itu? Gimana? Iya Bang, bagian mana gitu Bang dari ikan itu yang bisa diinjeksi itu Bang, diinjeksi probiotik? Iya, kalau yang diinjeksi itu kalau injeksi itu kan bisa melalui intramuskular maupun abdominal gitu ya, di rongga perut. Nah, biasanya pengujiannya di antara kedua itu, tapi sangat jarang kalau di bidang aquaculture. Untuk tadi kan kita tuh tujuan untuk pembelian probiotik itu kan untuk preventif atau pencegahan dari infeksi penyakit dan meningkatkan respon imun. Jadi nanti kalau ada bakteri ditekan, kalau ada yang infeksi nanti sudah kuat seperti itu, resisten. Nah, sedangkan kalau tadi yang disuntik itu kan maksudnya ikannya kan kita kecil, terus banyak segala macam. Nah, itu dia jarang karena efektivitasnya juga rendah. Jadi biasanya untuk tujuan tertentu penelitian aja kalau untuk injeksi. Seperti itu. Oke Bang. Terima kasih Bang. Ya, siap. Yang lain? Silakan. Silakan yang lain. Kita masih ada waktu. Ya, yang lain bagaimana? Oke, teman-teman, berarti kalau nggak ada yang didiskusikan, harapannya teman-teman semua sudah paham ya terkait yang disampaikan baik oleh Bu Ida Narni di kuliah maupun yang saya sampaikan di praktikum kali ini. Nanti selanjutnya bisa dipimpin oleh asisten yang lain untuk review dan juga ulasan dari yang minggu sebelumnya. Saya izin live duluan ya. Nanti ini saya berikan ke yang lain. Hostnya sebentar.
Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Saya berikan kepada asisten yang lain untuk memimpin jalannya praktikum selanjutnya. Ya, baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang Gusti. Oke, selanjutnya teman-teman, kita ada review materi yang minggu lalu ya. Ini yang review kemarin kelompok 12 ya kalau nggak salah. Iya, Bang. Oke, kelompok 12 bisa langsung dipersiapkan saja. Ya, baik, Bang. Izin share screen ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Abang dan Kakak dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kami dari kelompok 12 akan mereview materi minggu lalu, yaitu seleksi probiotik dalam aquaculture di bidang kesehatan dan nutrisi. Berikut anggota dari kelompok kami, ada Azizi, ada saya sendiri, Indah, lalu ada Alrido, ada Suden. Yang akan dibahas pada review kali ini itu sejarahnya, definisi yang tercakup dalam istilah probiotik, prinsip dan kriteria probiotik dalam aquaculture, lalu ada screening bakteri probiotik dalam aquaculture. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alrido. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sejarah probiotik. Jadi probiotik sendiri ini sebenarnya sudah lama ya, dimulai pada tahun 800 sebelum Masehi, di mana pada zaman Yunani kuno, keju pertama kali dibuat oleh Cyclops menggunakan susu kambing dan domba. Kemudian pada tahun 1907, Ilya Ilyich Mechnikov menyatakan bahwa asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus dalam yogurt ini dapat menghambat pertumbuhan beberapa spesies bakteri patogen. Kemudian pada tahun 1930, ahli mikrobiologi dari Jepang bernama Minoru Shirota berhasil mengisolasi dan mengkultur strain Lactobacillus yang dapat bertahan hidup melewati saluran pencernaan. Dan pada tahun 1935, Minoru Shirota mendirikan perusahaan Yakult Honsa dan membuat produk komersial pertama dengan bakteri asam laktat di Jepang. Dan produk ini yaitu Yakult. Lalu pada tahun 1965, kata probiotik pertama kali digunakan dan penggunaannya itu untuk menggambarkan zat yang disekresikan oleh satu mikroorganisme yang merangsang pertumbuhan yang lain. Dan pada tahun 2002, FAO dan WHO mendefinisikan probiotik sebagai organisme hidup yang apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup akan memberikan efek yang menguntungkan terhadap kesehatan tubuh yang mengonsumsinya. Next. Jadi dari kesimpulannya tadi, maka probiotik itu merupakan mikroba hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi inang melalui modifikasi bentuk keterikatan atau asosiasi dengan inang atau komunitas mikroba lingkungan hidupnya, sehingga dapat memiliki pengaruh memperbaiki pencernaan makanan, melindungi dari serangan patogen, dan memperbaiki kualitas lingkungan. Next. Kemudian apa saja sih yang tercakup dalam istilah probiotik? Jadi probiotik itu kan merupakan mikroba hidup, namun tidak semua mikroba hidup itu termasuk probiotik. Nah, yang termasuk probiotik itu adalah yang termasuk dalam kategori ada pakan hewan, kemudian ada obat-obatan, dan makanan yang telah diketahui jenis mikrobanya. Kemudian untuk yang tidak tergolong probiotik ini ada makanan fermentasi yang belum diketahui jenis mikrobanya dan konsorsia mikroba yang juga belum diketahui.
Kenapa tidak termasuk dalam probiotik? Ini karena mikrobanya belum diketahui, sehingga kita juga tidak mengetahui manfaat dari mikroba tersebut. Next. Kemudian prinsip dan kriteria probiotik dalam aquaculture. Prinsip probiotik dalam aquaculture sendiri yaitu untuk memperkenalkan suatu ekosistem yang aman dan bakteri yang memberikan dampak menguntungkan bagi inang. Kemudian untuk kriterianya ada 7, yaitu merupakan mikroflora normal usus ataupun lingkungan budidaya, memiliki kemampuan untuk menempel dan melakukan kolonisasi, terbukti memiliki pengaruh yang menguntungkan bagi inangnya baik secara in vitro maupun in vivo, bersifat non-patogenik dan non-toksik bagi inang, memiliki aktivitas antagonistik terhadap patogen. Kemudian produk probiotik diharapkan memiliki jumlah sel hidup yang besar dan toleran terhadap asam lambung dan garam empedu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya. Selanjutnya ada screening bakteri probiotik untuk aquaculture. Nah, screening ini dilakukan agar kita bisa mengetahui gitu bakteri probiotik yang bisa digunakan untuk aquaculture. Nah, yang pertama itu kita melakukan isolasi bakteri. Selanjutnya kita akan melakukan pewarnaan gram pada bakteri. Nanti kita bisa mengetahui bakterinya itu gram negatif atau gram positif. Nah, lalu dievaluasi secara in vitro kandidat bakteri probiotiknya itu melalui aktivitas antagonistik, patogenisitas, resisten antibiotik, toleransi terhadap garam empedu dan pH atau keasaman, lalu penempelan atau pembentukan biofilm, dan aktivitas enzim pencernaannya. Nah, kalau sudah di screening, kita bisa mengetahui bahwa probiotik ini memiliki potensi dan diidentifikasi melalui uji biokimia atau identifikasi molekuler. Lalu dievaluasi lagi secara in vivo sebagai kandidat probiotik dan dievaluasi secara ekonomis, apakah probiotik ini memiliki nilai ekonomis atau yang bisa dibilang tidak bisa terlalu mahal gitu. Lalu bisa dikomersialkan dan didaftarkan sebagai produk probiotik aquaculture. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengetahui informasi dasar tentang probiotik atau bakteri yang akan digunakan. Seperti yang sudah dibilang tadi, bakterinya itu mencakup gram positif atau gram negatif, terus spesies seperti apa. Nah, ini adalah jurnal dari HAI 2015, aplikasi probiotik itu bisa berupa mono atau strain, atau kombinasi dari probiotik, imunostimulan, dan bentuknya hidup atau mati. Nah, enkapsulasi probiotik ini dengan pakan hidup merupakan pendekatan yang cocok untuk bisa diberikan ke hewan air gitu. Faktor yang penting dalam enkapsulasi probiotik juga adalah dosis dan durasi waktu. Dan biasanya yang digunakan dalam aquaculture yaitu Bacillus subtilis. Nah, seperti yang sudah dibilang bahwa mengidentifikasi bakteri itu akan disesuaikan dengan media yang digunakan karena berbeda bakteri, berbeda juga media yang digunakan. Nah, di sini ada beberapa media seperti Deman rugosa sharp agar atau MRS, ada mannitol ethiopolimixin atau MAYP, dan triptik soy agar atau TSA. Untuk agar-agar kuning telur mannitol atau MAYP itu biasanya dirancang untuk Bacillus cereus. Nah, itu berisi polimixin komponen, penghambat selektif, dan 2 sistem indikator, itu ada mannitol dan fenol merah dan kuning telur. Jadi kita bisa mengetahui pertumbuhan banyak organisme yang tidak diinginkan itu bisa ditekan gitu. Nah, untuk TSA sendiri ini bisa digunakan sebagai media pertumbuhan awal dalam bakteri. Nah, untuk MRS agar ini merupakan medium selektif yang digunakan untuk mengisolasi dan menumbuhkan bakteri. Oke, selanjutnya ada evaluasi aktivitas antagonistik. Nah, metodenya tuh ada metode double layer atau well diffusion atau cross stick atau disk diffusion, sama metode co-culture atau kultur bersama. Nah, di sini tuh adalah metode disk diffusion atau metode difusi cakram. Ini merupakan cara yang paling sering digunakan untuk menentukan kepekaan antibakteri terhadap suatu antibiotik. Jadi pada cara ini digunakan suatu cakram kertas saring atau paper disk
yang berfungsi sebagai tempat menampung zat antimikroba. Seperti yang bisa dilihat di gambar sini, bakterinya tuh di strike pada media agar steril, terus ditereskan gitu antibiotiknya yang ditempatkan. Lalu dicek kembali zona benihnya setelah inkubasi di 48 jam. 48 jam. Terus ada kategori dari zona hambatnya itu ada susceptible, intermediate, sama resistant. Nah, kalau lebih dari 20 mm berarti masuknya ke susceptible. Terus kalau 19 sampai 15 mm itu masuknya intermediate. Kalau kurang dari 14 mm itu termasuk resisten. Nah, bagaimana mengetahui nilai zona hambatnya? Itu selisih diameter zona hambat dikurangi dengan diameter disk. Untuk metode co-culture atau kultur bersama itu dia membiarkan 2 mikroba secara bersama. Nah, co-culture ini dapat dilakukan antara bakteri dan juga mikroalga. Terus bakteri yang dikultur bersama adalah bakteri yang berpotensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azizi. Iya, baik. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa on cam karena terkendala sinyal. Jadi yang selanjutnya itu ada uji resistensi antibiotik, di mana uji ini bertujuan mengevaluasi tingkat sensitivitas kandidat probiotik terhadap berbagai jenis antibiotik, di mana terdapat beberapa metode, yaitu metode double layer atau well diffusion atau cross trick dan atau diffusion, di mana dalam gambar di sebelah kanan itu termasuk salah satu hasil dari uji resistensi antibiotik, di mana terlihatnya zona hambat yang dihasilkan isolat actinomycetes. Kemudian untuk uji resistensi antibiotik juga dapat dilakukan dengan metode PCR, di mana dibutuhkan isolat kandidat probiotik, kemudian ada gen penyandi resisten antibiotik, kemudian ada PCR dan ada elektroforesis, di mana gambar di sebelah kanannya menunjukkan hasil dari metode PCR. Next. Kemudian selanjutnya ada evaluasi patogenisitas secara in vitro, di mana evaluasi ini bakteri sebagai organisme yang mampu menghasilkan senyawa ekstraseluler yang dapat menghambat dirinya sendiri, bakteri lainnya, atau sangat berbahaya bagi inang. Untuk dalam evaluasi ini diketahui beberapa produk metabolit ekstraseluler yang menjadi faktor virulensi. Ada 4. Yang pertama ada lecitinase, kemudian hemolisin, dan gelatinase. Yang terakhir ada DNase. Next. Kemudian selanjutnya ada evaluasi toleransi terhadap garam empedu dan pH asam, di mana kemampuan dari kandidat probiotik terhadap kadar garam empedu dan kondisi asam di saluran pencernaan secara in vitro. Kemudian dijelaskan adanya beberapa karakteristik bakteri asam laktat seperti pada tabel tersebut menurut Rahmiati dan Simanjuntak 2019. Next. Kemudian ada evaluasi kemampuan penempelan, di mana evaluasi ini menggunakan uji autoagregasi dengan metode seperti gambar tersebut, yaitu isolat kandidat probiotik, kemudian adanya proses centrifuge selama 10 menit, kemudian dilarutkan dalam PBS, lalu adanya dilakukan setelah dilarutkan terbentuknya suspensi, kemudian adanya inkubasi, dan yang terakhir dapat dilihat dengan visualisasi. Kemudian ada beberapa hasil dari penelitian Han et al. 2020, di mana strain untuk Bacillus subtilis itu memiliki autoagregasi sebesar 57,44%, dan Bacillus licheniformis itu 39,11%, dan Aeromonas hydrophila sebesar 33,21%. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Sudan. Ya, mungkin
Untuk yang selanjutnya ada evaluasi produksi enzim pencernaan secara in vitro, di mana bakteri sebagai organisme yang mampu menghasilkan senyawa ekstraseluler seperti enzim yang berperan dalam proses metabolisme, yaitu lipase, amilase, protease, beta-galaktosidase, dan furanosidase. Kemudian ada identifikasi kadar bakteri probiotik, yaitu uji biokimia menggunakan kit API. Next, ada secara molekuler. Kemudian ada uji in vitro kandidat probiotik, yaitu adanya monitoring selama 5 hari. Ya, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Next. Terima kasih. Ya, terima kasih. Apakah dilanjut tanya jawab, Bang, Kak? Lanjut ulasan dulu aja. Oh, ulasan. Baik. Kepada kelompok yang mengulas, dipersilakan. Kelompok 3, siapa aja kelompok 3? Kelompok 3 sudah pernah mengulas, Bang. Oh, udah pernah juga. Iya, sudah pernah. Terus yang belum siapa? Udah semua? Kelompok 10 belum, Bang. 10 ya? Serius nih, Iya. tadi kata temennya kelompok 3 belum. Ya, Bang. Yang belum berapa kelompok lagi? Udah hampir semuanya sih, Bang, kalau buat yang mengulas. Jadi saya Tinggal catatan. Ya, kelompok 10 belum. 10 sama berapa? Ada satu lagi dong harusnya. 9, Bang. 9 ya? Oke deh. Kelompok 10 dulu aja deh yang ngulas yang sekarang. Ya, mungkin ya izin mengulas dari kelompok sebelumnya. Menurut saya apa yang disampaikan tadi sudah cukup informatif gitu. Dengan sesuai materi yang disampaikan juga sesuai dengan yang sebelumnya juga di review gitu. Dan tampilan PPT juga udah bagus dan bisa dibaca dengan jelas. Mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Ayo yang lain, dipercepat. Siapa Baik, aja? izin mengulas dari kelompok 10. Tadi presentasinya berlangsung sekitar 15 menit, terus materi yang disampaikan sudah sesuai dengan materi minggu lalu. Pembagian materi juga sudah rata dan terdapat gambar dalam PPT sehingga mudah dimengerti. Sekian. Dua orang doang nih, kelompok 10. Izin masuk, Bang. Izin mengulas kelompok sebelumnya terkait materi yang disampaikan dan juga isi dari materinya sudah cukup baik dan menarik. Penyampaiannya juga sudah cukup baik dan teknik dari presentasi yang disampaikan sudah mudah untuk dipahami. Izin masuk, Bang. Mau ulas kelompok yang tadi presentasi. Ya, tadi sudah dijelaskan sama teman-teman ya. Udah bagus, lalu juga sudah ada literaturnya, tapi tadi waktunya lewat ya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, lanjut aja ya ke pertanyaan mungkin dari
teman-teman praktikum semua ada yang mau bertanya ke kelompok yang mereview, dipersilahkan. Langsung aja Indah yang atur dah. Oh ya, baik Pak. Ya, selanjutnya sudah ada pertanyaan. Boleh langsung kepada Ocha. Silakan untuk Iya, terima kasih Indah. Apakah suaranya terdengar jelas? Iya, terdengar. Ya, terima kasih izin bertanya untuk kelompok ini yang membahas tentang prebiotik. Yang tadi kan dijelaskan ya tentang penggunaan media-media untuk prebiotik, itu salah satunya media MRS. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kegunaan media MRS itu untuk bakteri apa aja dan kelebihannya dibanding media lain. Terima kasih. MRS ya, Cak? Iya, MRS. Oke, baik. Ya, terima Terima kasih kasih. kepada Ya. Ocha atas pertanyaannya. Oh iya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Indah. Mungkin yang ingin saya tanyakan, tadi ada ini ya, agak lumayan unik, karena tadi membahas juga tentang Yakult gitu yang mengandung bakteri asam laktat di dalamnya. Nah, jenis bakteri apa dan manfaatnya untuk yang mengkonsumsinya itu gimana sih khususnya tadi dalam asam laktat pada Yakultnya? Makasih. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Akram. Kita tampung dulu. Selanjutnya, Devi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Pertanyaannya sama terkait media, yaitu media TSA yang digunakan sebagai media pertumbuhan awal. Nah, tujuan dari penggunaan media tersebut itu untuk apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Devi. Mungkin teman-teman kelompok 12 yang sudah mengetahui jawabannya boleh langsung menjawab pertanyaan dari teman-teman. Indah mungkin boleh menjawab pertanyaan dari Rosa ya. Iya, silakan Sudin. Tadi itu Mahdia Rosana bertanya mengenai bakteri yang sudah diidentifikasi ada medianya MRS ya. Nah, media MRS itu bakterinya apa? Nah, izin menjawab terkait referensi yang telah kami baca itu MRS agar atau Deman rogo sarap agar atau dapat disingkat MRSA. Nah, itu merupakan medium selektif yang digunakan untuk mengisolasi dan juga menumbuhkan kelompok bakteri dari asam laktat atau BAL. Mungkin itu ya, Mahdia, jawabannya gimana? Ya, bagaimana Ocha? Apakah sudah terjawab? Iya, cuma ini tadi aja ya, ada kelebihan yang untuk MRS dibanding yang ini. Media TSA mungkin bisa dijelaskan. Oh ya, TSA ini ya, jawab pertanyaan punya Devi ya tadi nanti. Iya. Oke, baik. Ya, selanjutnya, ya terima kasih pada Ocha. Mungkin teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan Devi di TSA boleh dijawab. Iya, izin masuk ya, izin menjawab pertanyaan dari Devi. Mungkin terkait ini medium TSA tadi atau triptik soy agar ini digunakan sebagai media pertumbuhan awal untuk tujuannya mengamati morfologi koloni, mengembangkan kultur murni, dan mencapai pertumbuhan yang cukup untuk pengujian biokimia lebih lanjut dan penyimpanan kultur. Pada media TSA yang miring ini digunakan untuk menyimpan dan mengirimkan kultur bakteri. Mungkin seperti itu, Devi. Gimana? Baik, terima kasih Azizi. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman kelompok 12 yang ingin menjawab pertanyaan dari Akram, boleh langsung dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Akram ya. Bakteri asam laktat apa yang terdapat di Yakult dan manfaatnya ya. Bakteri yang ada di Yakult itu adalah Lactobacillus casei, dan ini banyak ya manfaatnya, baik untuk manusia ataupun bisa digunakan dalam aquaculture juga. Nah, kalau untuk manusia ini dapat
menangani berbagai penyakit seperti diare dan sembelit, lalu menjaga fungsi otak dan membantu dalam menangani obesitas. Kemudian untuk dalam bidang aquaculture sendiri, dari jurnal yang saya baca, Yakult ini dapat digunakan sebagai bahan probiotik untuk pakan ikan lele. Mungkin itu saja. Bagaimana, Akram? Bagaimana, Akram? Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih untuk Ridho atas jawabannya. Terima kasih, Bunda. Cukup. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman kelompok 12 dan teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih juga kepada pengulas yang sudah mengulas kelompok review kami. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Naufal Taufik. Oke, lanjut ya. Ini kan masih lumayan banyak sebenarnya waktunya. Kalau ada yang masih mau tanya lagi, dipersilahkan. Kalian mulai tadi jam 8 kan? Jam 9. Ya, Bang. Oh, jam 8. Nggak mulai praktikumnya jam 8 kan? Iya, Bang. Masih lumayan banyak nih waktunya. Yang lain nih, merhatiin gak nih? Apa udah paham semua? Ayo, nilai keaktifan masih banyak nih yang bisa ditanyain. Akram mau nanya lagi, Akram.